Manajemen menambahkan dana hasil PMT HMETD akan digunakan untuk modal kerja dan memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga bisa meningkatkan kemampuan perseroan dalam menanggung risiko yang lebih besar dan meningkatkan rasio solvabilitas. Kemitian pilihan pemirsa di mana PT Victoria Insurance Tbk atau VINS berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Aksi korporasi ini dilakukan seiring dengan upaya pemenuhan kewajiban nilai ekuitas minimum 250 miliar rupiah. Mengutip keterbukaan informasi, PT Victoria Insurance Tbk akan melakukan private placement sebanyak-banyaknya 146.057.361 saham bernilai nominal Rp100 per saham atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Manajemen perseroan menyebutkan rencana penambahan modal tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan digelar di 20 Oktober 2025. Pelaksanaan PMT HMETD bisa dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 tahun sejak disetujui pemegang saham. Namun hingga saat ini perseroan belum menentukan calon investor yang akan mengeksekusi rencana private placement tersebut. Diketahui investor existing aksi korporasi ini berpotensi memicu dilusi kepemilikan hingga maksimal 9,09%. Rencana private placement ini untuk memenuhi ketentuan POJK nomor 23 tahun 2023. Di mana pada aturan ini perusahaan asuransi maupun non-asuransi harus memiliki total ekuitas minimum 250 miliar rupiah paling lambat 31 Desember 2026. Manajemen menambahkan dana hasil PMT HMETD akan digunakan untuk modal kerja dan memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga bisa meningkatkan kemampuan perseroan dalam menanggung risiko yang lebih besar dan meningkatkan rasio solvabilitas. Mengacu pada analis soal rencana private placement yang disampaikan perseroan, asumsi rata-rata harga penutupan saham perseroan selama 25 hari terakhir sejak 1 Oktober 2025 di Rp134 per saham sehingga nilai PMT HMETD sebesar 19,57 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham VINS atau Victoria Insurance mampu bertahan di zona hijau di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di tengah fundamental atau sentimen fundamental yang berkembang. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 143, menguat tipis di 930, kemudian penguatan terbatas di 140 pada pukul 10 pagi tadi. Pada pukul 11 30 menit jelang penutupan menguat ke 167, penutupan kembali penguatan terbatas di 152, namun masih bertahan di zona hijau. Namun di pembukaan sesi kedua ini melesat di 175, saat ini di 149, penguatan terbatas di 7,97%. Intraday hari ini di intraday sesi kedua saham VNIS sempat menguat ke Rp180 per saham. Kita akan coba lihat pergerakan saham VINS dalam 6 bulan terakhir, pemirsa. Ya, penguatannya sudah cukup signifikan. Di perdagangan awal Mei masih di 115, awal Juni di 111, Juli di 115. Pergerakannya lebih cenderung flat dan tidak bergerak kemana-mana. Di September menguat ke 120-an. Di Oktober ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Intraday hari ini di 175 bahkan di 180 dan ini merupakan level intraday tertinggi paling tidak dalam 1 tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat indikator price to earning ratio-nya di 26,64 kali, PSR-nya di 3,82 kali, PBV-nya masih di 1,08 kali dan PCFR di 36,41 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan, pemirsa, terseret saham konglomerasi dan Bank Himbara, indeks harga saham gabungan turun lebih dari 2% pada perdagangan sesi pertama Jumat 17 Oktober 2025. Sementara itu terkoreksinya indeks harga saham gabungan dinilai tak terlepas dari pelemahan Wall Street dan Bursa Asia, imbas kekhawatiran atas meningkatnya kredit macet di perbankan Amerika Serikat.
Indeks harga saham gabungan turun tajam pada perdagangan sesi pertama Jumat 17 Oktober 2025. IHSG merosot 2,22% ke level 7.944 hingga akhir perdagangan paruh pertama. 591 saham yang melemah menjadi penekan utama IHSG. 136 saham masih mampu membukukan penguatan, sedangkan 229 saham lainnya terpantau stagnan. Nilai transaksi di sesi pertama cenderung tipis, hanya sebesar 13,9 triliun rupiah. Secara sektoral, koreksi tajam IHSG dikontribusikan oleh keseluruhan sektor. Dipimpin sektor teknologi dengan penurunan 4,86%, sektor energi turun 4,22%, diikuti sektor infrastruktur tergelincir 3,49%, serta sektor transportasi dan non-siklikal masing-masing turun 3,08% dan 2,42%. Laju IHSG berbalik arah pasca rebound pada perdagangan Kamis dipicu oleh terkoreksinya saham-saham berkapitalisasi besar, terutama saham-saham konglomerasi dan saham perbankan himbara. Mengutip data RTI, saham-saham konglomerasi Grup Prayogo Pangestu kompak turun tajam, dengan saham cuan merosot 9,66%, BRPT dan CDIA turun lebih dari 7%, serta BREN dan TPIA yang melemah lebih dari 3%. Selain itu, saham DSSA dan DCII terkoreksi masing-masing 7% dan 3%. Dari Bank Himbara, saham BMRI mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 0,98%. Anjloknya IHSG pada sesi pertama tak terlepas dari pergerakan bursa global, di mana sebelumnya bursa Wall Street tutup terkoreksi pada perdagangan Kamis, dengan keseluruhan indeks berakhir di zona merah. Terkoreksinya pasar saham Amerika Serikat terutama disebabkan oleh kekhawatiran atas meningkatnya kerugian pinjaman di bank-bank regional, yang meningkatkan kekhawatiran tentang kualitas kredit. Selain itu, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China juga masih terus mewarnai pergerakan pasar global. Sementara itu, pasar Asia Pasifik pun dibuka melemah pada perdagangan Jumat, mengikuti jejak penurunan di Wall Street setelah kekhawatiran terhadap sektor perbankan dan ketegangan dagang meningkat. Di antaranya indeks Nikkei 225 yang terpantau turun 1,57% dan Straits Times Index yang melemah 0,54% hingga Jumat siang. Dari bagi sumber ada Channel. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah jelang libur akhir pekan namun masih bertahan di level 16.500-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.575 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.584 per dolar Amerika. Sebelumnya di Jumat pagi tadi rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.570 per dolar Amerika. Di mana pelemahan rupiah terbatas di tengah indeks dolar Amerika terpantau melemah di 0,09% di level 98,252 di Jumat pagi tadi. Sementara di perdagangan Kamis, indeks dolar Amerika juga ditutup melemah di 0,46% di level 98,336. Pelemahan indeks dolar Amerika terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain faktor geopolitik, dolar Amerika juga tertekan oleh pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang mendukung pelonggaran suku bunga lebih lanjut. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya melanjutkan pelemahan secara intraday di 16.602 rupiah, tapi di pasca penutupan melemah tipis di 0,07% di 16.576. Kemudian terhadap euro di 19.319 rupiah, pound sterling di level 22.315 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang bergerak di level 110,94 rupiah.